pagi teman-teman Pro 2. Thank you buat kalian yang sudah enjoy di 92,2 MHz. Ketemu lagi bersama saya RJ Trinitas di pagi hari ini. Dan tentu saja ya, kalau saya sudah menyapa kalian di pagi hari ini melalui channel YouTube-nya RRI ND, itu artinya saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh orang-orang yang luar biasa, yang hebat, yang berkompeten di bidangnya teman-teman Pro 2. Dan di pagi hari ini saya akan ajak kalian untuk mengikuti keseruan obrolan bersama dengan narasumber kita. Ada Kakak Anggi Putri Kusumawardini SEMAK selaku akademisi. Dan topik obrolan kita di pagi hari ini teman-teman Pro 2, peran pendidikan dalam mengurangi kemiskinan. Jadi buat kamu yang juga ingin bergabung bersama kami pagi hari ini, silakan bisa langsung di line WhatsApp atau line telepon WhatsApp kami di 082 147 650 422, atau kalian juga bisa bergabung melalui channel YouTube RRI ND melalui aplikasi RRI Digital. Silakan tinggalkan pertanyaan kalian di chat room. Saya sapa dulu Kakak Anggi yang sudah tersambung bersama kita pagi hari ini melalui line telepon. Halo Kak Anggi. Trinitas. Oke, finally kita bisa bersua kembali di udara hari ini ya. Iya, benar banget. Selamat pagi sobat-sobat RRI. Apa kabarnya ini semuanya di sana? Iya, pastinya kabar semua teman-teman Pro 2 nih baik nih Kak Anggi ya. Bagaimana suasana Bandung sekarang? Apakah ada perubahan yang signifikan? Kalau pagi seperti biasa masih terasa sangat dingin, tapi siang-siang sekarang lagi panas-panasnya nih di sini. Di Bandung tuh lagi terik banget mataharinya kalau siang-siang gitu ya, tapi kalau paginya dingin banget ya, tipikal kemarau gitu lah. Oke deh teman-teman Pro 2 ya, tapi saya akan selalu merindukan Bandung ya. Kota yang penuh kenangan selama 4 tahun di sana teman-teman Pro 2. Oke, nah Kak Anggi pagi hari ini saya mau ajak Kak Anggi buat ngobrol-ngobrol nih ya bersama dengan teman-teman Pro 2 semuanya tentang peran pendidikan dalam mengurangi kemiskinan. Nah, sebagai seorang akademisi nih Kak Anggi, mungkin pagi hari ini Kak Anggi bisa menjelaskan ya atau memberikan gambaran kepada teman-teman Pro 2 semuanya, seperti apa sih hubungan antara pendidikan dan juga tingkat kemiskinan Kak Anggi? Oke, jadi sebenarnya kalau hari ini dibilang sport enggak juga ya Kak Trinitas ya, kita sharing-sharing aja berdasarkan ya pengalaman-pengalaman ketemu dengan mahasiswa gitu. Nah, jadi kalau misalkan ditanya tadi apa sih hubungannya antara pendidikan dengan tingkat kemiskinan gitu. Kalau kita mencari beberapa jurnal ya terkait dengan hubungan ini, banyak yang menyatakan bahwa hampir semuanya bahkan menyatakan bahwa yang namanya pendidikan dengan kemiskinan itu dia punya hubungan yang sangat erat dan hubungannya itu ternyata terbalik. Semakin rendah tingkat pendidikan maka akan semakin membuat tinggi tingkat kemiskinan, dan sebaliknya semakin tinggi tingkat pendidikan justru akan membuat semakin rendah tingkat kemiskinan. Hal ini dikarenakan bahwa pendidikan ini dia merupakan satu kunci yang dia bisa dibilang memutus mata rantai kemiskinan. Kenapa? Karena dengan pendidikan ini seseorang itu akan bisa meningkatkan keterampilannya, dia bisa meningkatkan juga pengetahuannya, sehingga dia dapat lebih berkembang lagi ketika bekerja, dia lebih bisa lagi untuk akhirnya nantinya meningkatkan taraf hidupnya. Terus kalau kita lihat kan memang pendidikan itu nggak cuma pendidikan formal ya, betul. Ada pendidikan non formalnya. Nah, kedua pendidikan ini juga sebenarnya dua-duanya memanfaatkan ini di dalam kehidupan. Kenapa? Karena yang dititik beratkannya adalah tadi di mana kita bisa mengembangkan keterampilan dan pengetahuan gitu. Kalau kita pendidikannya formal berarti nantinya akan mendapatkan nilai plusnya adalah di sertifikasinya gitu ya. Kita punya ijazah dan kawan-kawannya. Kalau misalkan yang di pendidikan non formal justru di situ adalah keterampilannya kita yang benar-benar diasah. Kalau keduanya dikombin di
formalnya kita punya pengetahuan, terus di keterampilannya kita kembangkan gitu. Ketika mereka dikombin keduanya diharap ketika kita masuk ke dunia kerja itu kita bisa lebih settle lagi, kita bisa lebih percaya diri lagi mengerjakan sesuatu yang kita kerjakan itu, sehingga diharapkan nantinya kita bisa meningkatkan taraf hidupnya kita sendiri gitu. Memang tidak terlihat instan karena yang namanya mau memperbaiki sesuatu harus step by step lah gitu. Cuma bisa dilakukan sedini mungkin gitu, supaya kita bisa ke depannya itu lebih lebih settle lagi. Hidup kita semakin membaik dan nanti ujung-ujungnya ya kita bisa menjadi generasi yang memutus kemiskinan itu. Iya, betul sekali ya. Apalagi kalau kita lihat nih Kak Anggi ya, tuntutan pekerjaan saat ini itu tidak hanya kaitannya pendidikan formal ya, tapi pendidikan non formal itu juga menjadi salah satu aspek penilaian ya ketika kita ingin mengajukan lamaran pekerjaan. Biasanya di CV itu juga disertakan ya terkait skill-skill kita. Nah, Kak Anggi, bagaimana kemudian pendidikan itu bisa berfungsi sebagai alat untuk memutus siklus kemiskinan ini? Nah, kalau bagaimana menjadi fungsi sebenarnya kalau kita lihat pendidikan itu kan bukan sesuatu yang instan ya. Hari ini kita kasih pelajaran, besoknya dia langsung cerdas gitu kan. Enggak seperti itu. Betul. Tapi kalau saya bisa bilang bahwa pendidikan ini itu adalah salah satu investasi jangka panjang, di mana kitanya itu bukan untuk besok, tapi untuk hari-hari di kedepannya. Seperti kalau misalkan kita lihat sekarang anak-anak yang ada di generasinya yang anak-anaknya kita nih yang ada di tingkat SD, SMP, SMA gitu. Nah justru mereka lah yang nanti mungkin akan bisa membuat sebuah perubahan di masa depan gitu. Nah jadi pendidikan itu bagi saya dia adalah sebuah investasi yang tak ternilai sebenarnya, di mana yang diharapkannya ke depannya bisa memutus mata rantai kemiskinan. Jadi melalui pendidikan kita memberikan investasi ke anak-anak itu berupa keterampilan, pengetahuan, sehingga diharapkan ke depannya mungkin ada yang bisa cemerlang bekerja di suatu perusahaan atau malah membuka peluang pekerjaan. Jadi pendidikan ini memberikan si individunya dan masyarakat di sekitar itu kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri, sehingga mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Tapi jangan cuman mereka sendiri, mereka dukungannya itu harus ada di sekelilingnya gitu. Dukungan paling besar itu adalah orang-orang di sekeliling si anak-anak tersebut gitu. Jadi dengan dukungan yang tepat, strategi yang efektif gitu, biasanya bisa menghasilkan pendidikan yang menciptakan masyarakat yang lebih baik lagi gitu, sehingga dia tidak sendirian, tapi dia bisa memberikan keterampilan itu di sekelilingnya, sehingga yang terputus mata rantai kemiskinannya bukan hanya dirinya, tapi lingkungan di sekitarnya juga. Nanti biasanya efeknya akan berkembang terus. Kalau misalkan kita belajar kan, kalau kita udah berhasil di satu daerah, kalau bisnis ya, kita udah berhasil di satu skup tertentu, pasti kan kita ada yang namanya pengembangan. Jadi kita bisa mengembangkan ke sekelilingnya kita, misalkan dari desanya kita pindah ke desa sebelah gitu. Struggle-nya pasti ada, pasti hambatannya pasti ada, tapi misalkan kita sudah punya keterampilan, terutama misalkan kalau kita masuk ke daerah baru, ya berarti keterampilan komunikasinya kita digunakan seperti apa gitu, kita bisa membuka peluang pekerja di sana, sehingga kita bisa juga membantu orang-orang di sekeliling pemukiman tersebut. Memutus mata rantai itu dengan pendidikan itu memang tidak instan, tapi pasti bisa gitu. Kalau dijajaki dari sekarang gitu, karena pendidikan itu satu yang namanya investasi itu nggak pernah instan ya. Yang namanya investasi itu harus menunggu waktu gitu, tapi pasti insya Allah sih ada
gitu hasilnya. Kalau menurut saya seperti itu sih. Jadi fungsi pendidikan itu justru kita menanamkan ke anak-anak, kita menanamkan ke orang tuanya bahwa dengan keterampilan, dengan pengetahuan ini akan menjadi bekal yang akan terus melekat di dalam diri anaknya. Gak akan bisa dicuri gitu. Kalau harta tidak mungkin dicuri sama orang, tapi kalau misalkan kepintaran itu adalah sesuatu yang menurut saya tidak dicuri. Ditiru mungkin, tapi dicuri ke orisinilnya itu nggak mungkin. Iya. Karena kan melekat di dalam dirinya kita. Iya, betul sekali ya Kak Anggi. Nah, berarti di sini Kak Anggi mau bilang bahwa peranan keluarga atau peranan orang tua itu menjadi bagian yang paling penting untuk bisa mendukung ya mengurangi atau memberantas rantai kemiskinan ini Kak Anggi. Betul sekali. Itu terutama untuk anak-anak yang usianya itu bisa dibilang masih usia dini, tingkat SD, tingkat SMP. Ya, ketika kita mau supaya mereka untuk bersekolah, maka yang didekati itu bukan anaknya kalau menurut saya, tapi justru orang tuanya, keluarga yang tempat dia tinggal gitu. Karena kan mereka akan lebih cenderung mengikuti bagaimana lingkup di sekelilingnya, ya kan? Kalau di sekelilingnya adalah orang-orang yang punten, ini mah yang tidak bersekolah, maka dia akan berpikir bahwa ya saya tidak sekolah itu biasa karena lingkungan saya pun bukan lingkungan yang bersekolah gitu. Tapi berbeda halnya ketika kita berada di lingkungan yang sekolah gitu. Jadi lebih tertib gitu, dari waktu tuh belajar tepat waktu, pergi sekolah tepat waktu dan sebagainya. Mereka akan merasa kalau saya nggak sekolah saya yang beda, saya yang aneh gitu. Nah justru kalau untuk merubah itu maka pendekatannya harus ke orang tuanya. Kita edukasi bahwa ini anak nantinya punya kehidupannya sendiri, misalkan gitu ya. Kan kita melakukan pendekatan seperti itu. Kita kasih tahu orang tuanya bahwa ini anak tuh selamanya dia bersama ibu dan bapak. Mereka harus dibekali dengan tampilan, dengan pengetahuan, supaya apa? Supaya di kemudian hari mereka bisa berdiri sendiri dengan kakinya sendiri. Jadi perubahannya itu nggak cuma harus di diri anaknya, tapi dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Oke, baik. Nah, ini kalau kita bicara nih Kak Anggi ya tentang pendidikan yang berkualitas. Banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan yang berkualitas ya, biaya yang dikeluarkan itu juga tidak main-main ya. Banyak keluhan-keluhan yang bisa kita dengar di masyarakat seperti itu. Apa yang kemudian menurut Kak Anggi menjadi hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses pendidikan yang berkualitas? Apakah biaya yang mahal ini juga menjadi salah satu faktornya Kak Anggi? Saya rasa tidak menutup kemungkinan ya menjadi biaya itu menjadi salah satu faktor yang sering banget diributkan gitu. Karena kalau saya sih sekarang mulai lihat TikTok tuh biaya masuk anak SD itu lumayan ya ternyata gitu. Apalagi untuk di kota Bandung gitu ya. Lumayan banget gitu ya biaya bangunannya dan lain sebagainya. Cuma kalau untuk biaya itu sebenarnya kalau di taraf sekolah dasar dia masih banyak ya yang mungkin kalau sekarang sekolah gratis itu kan juga ada sebenarnya ya. Iya betul. Jadi kalau untuk pendidikan dasar sih saya rasa pemerintah masih sangat aware terhadap hal itu sehingga biayanya juga kalau kita larinya ke swasta memang kerasanya mahal ya, mahal banget ya gitu. Tapi kalau ke negeri mungkin saya rasa masih bisa ditolerir lah gitu. Terus juga banyak juga kayak beasiswa mungkin yang bisa dicari gitu. Terutama kalau beasiswa sih lebih ke mengarahnya udah tingkat SMA, universitas. Betul. Biasanya banyak sekali berseliweran gitu, beasiswa mungkin kita bisa apply ke sana gitu. Nah cuman selain biaya ya yang perlu dilihat lagi adalah keterbatasan akses pendidikan. Dalam hal ini keterbatasan akses pendidikan itu tidak hanya dari biaya, tapi infrastrukturnya itu kadang-kadang belum memadai. Dalam arti sekolah itu jarak tempuhnya sangat jauh, sehingga kadang anak-anak kecil gitu harus jalan berapa kilometer dulu baru untuk mendapatkan
satu bangunan sekolah gitu ya. Terus juga selain itu biaya, faktor yang mengambil lagi itu adalah latar belakang ekonomi, itu masuk ke biaya juga kan. Kalau latar belakang yang tadi saya bilang gitu, kalau misalnya lingkungannya memang lingkungan yang tidak bersekolah, kan ini sekali lagi, ya dia akan merasa bahwa ya anak saya tidak perlu bersekolah, ya nggak apa-apa, saya juga nggak mampu untuk bersekolah gitu kan, untuk menyekolahkan, karena ya istilahnya untuk cari makan saja susah, apalagi untuk membiayai sekolah. Itu yang harusnya menjadi concern gitu. Jadi dua hal itu kalau kata saya menjadi titik beratnya ya untuk pendidikan gitu. Yang pertama biaya, yang kedua adalah kekurangannya infrastruktur di sekolah gitu. Jarak yang terlalu jauh juga sama. Terus juga udah gitu yang tidak kalah penting adalah tenaga pengajarnya, dari sini gurunya gitu kan. Kadang juga kalau misalkan sudah ditempatkan di satu sekolah tertentu karena tempatnya terpencil, kadang suka aduh saya kok ditempatinya di sini ya, akhirnya memilih untuk mutasi gitu kan. Tapi padahal dengan dampaknya dia mutasi, sekolah ini jadi kekurangan guru gitu, kadang-kadang seperti itu. Jadi kesejahteraan gurunya pun kita harus perhatikan gitu, karena yang mengajar ya siapa kalau bukan mereka gitu. Setuju. Poin itu sih yang selalu saya titik beratkan, biayanya, infrastrukturnya, lalu kesejahteraan gurunya itu juga harus diperhatikan. Oke, baik Kak Anggi. Nah ini kalau bicara tentang infrastruktur nih Kak Anggi ya, di Flores sendiri itu banyak sekali daerah-daerah terpencil yang mana akses menuju ke sekolah itu bahkan sangat sulit ya, selain jaraknya, kemudian juga ada yang anak-anak harus menyeberangi sungai bahkan untuk kemudian bisa sampai ke sekolah. Kemudian juga kalau kita bicara infrastruktur juga ini nih Kak Anggi ya, fasilitas sekolah yang juga belum memadai atau belum layak lah seperti itu. Ini memang benar-benar masih menjadi kendala yang terus dihadapi oleh kita nih Kak Anggi ya. Nah kita masih akan lanjut lagi, dan setelah ini kita mau tahu nih bagaimana sih menurut Kak Anggi pendidikan vokasional dan keterampilan itu bisa meningkatkan peluang kerja bagi individu, khususnya kalau kita bicara itu di daerah-daerah terpencil atau di daerah-daerah miskin ya. Tapi kita nikmati dulu, ada satu lagu dengan Penikmat Senyummu dari Mark Natama. Masih bersama saya RG Trinitas, dan tentu saja masih bersama narasumber kita di pagi hari ini ada Kakak Anggi Putri Kusumawardini SEMAK selaku akademisi, dan kita masih dengan obrolan yang sama ya, peran pendidikan dalam mengurangi kemiskinan. Kami juga mengajak kalian teman-teman Pro 2 yang ingin bergabung bersama di pagi hari ini bisa langsung di 082147650422. Silakan kirimkan pertanyaan kalian melalui 082147650422 atau bisa juga di channel YouTube RRI ND dan melalui aplikasi RRI Digital. Oke, kita sapa lagi Kak Anggi pagi hari ini. Halo Kak Anggi. Halo. Iya, masih tetap setia untuk menemani teman-teman Pro 2 semuanya. Nah ini kalau kita bicara bagaimana pendidikan vokasional ya dan keterampilan dapat meningkatkan peluang kerja bagi individu khususnya di daerah miskin atau di daerah terpencil nih ya. Karena kalau kita tahu pendidikan vokasi itu memang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan atau tenaga ahli yang lebih profesional dalam menerapkannya, Kak Anggi. Ya, betul sekali. Jadi pendidikan vokasional itu adalah salah satu bentuk pendidikan bisa dibilang menengah dan tinggi ya, gitu. Yang berfokus untuk membekali siswa-siswanya itu dengan keterampilan dan pengetahuan praktis yang dapat diterapkan secara langsung di industri. Jadi pointer yang perlu digarisbawahi adalah ketika mereka sudah lulus gitu, bisa diterjunkan ke masyarakat dengan keterampilan yang dibilang dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Jadi pendidikan vokasional ini sebenarnya
masuk ke dalam pendidikan kejuruan yang tujuannya itu mempersiapkan diri mahasiswanya atau siswanya itu dengan keterampilan, kompetensi, keahlian teknis dan diharapkan bisa berkarir di satu karir tertentu. Nasional ini dia adalah pendidikan yang diharapkan kita bisa untuk merubah sumber daya manusianya, sumber daya alamnya menjadi sesuatu yang bisa meningkatkan kesejahteraan di sekelilingnya. Tujuannya itu bisa diarahkannya adalah dengan membentuk UMKM. Kalau ditanya tadi kata Kakak Trinitas, bagaimana dengan daerah tertentu gitu? Ya tentu kita harus tahu dulu potensi daerahnya seperti apa gitu. Kalau sudah tahu potensi daerahnya, maka kita bisa kembangkan si potensi tersebut dengan melalui pendidikan vokasional. Sebagai contoh, misalkan Kakak Trinitas mungkin masih ingat Lembang, ya di Bandung ada Lembang Bandung Utara, itu kan dia di sana punya yang namanya susu ya. Iya gitu. betul. Nah sekarang itu kalau Kakak Trinitas mungkin belum mengalami, kalau sekarang ada yang namanya dari susu Lembang. Itu kan salah satu pengembang produk juga ya. Iya. Biasanya kita kesannya taunya hamil susu murni. Iya betul. Buat yogurt gitu kan, atau dibuat permen, atau di Bandung Selatan ada Pangalengan gitu kan. Di sana juga sama, produsennya adalah peternakannya. Mereka bikinnya adalah karamel gitu kan. Nah sekarang ada dikembangkan lagi, ditambahkan lagi ada yang namanya baru susu Lembang. Itu juga salah satu bentuk dari bagaimana pendidik vokasional itu merubah si sumber daya yang ada di dalam lingkungan tersebut itu menjadi sesuatu yang bisa dinikmati. Nah, sekarang si bolu susu itu kita nggak perlu jauh-jauh lagi ke Lembang untuk mendapatkan si bolu susu Lembang. Tapi di Bandung di tengah kota ada stoknya gitu. Berarti itu adalah salah satu pengembangan nih, di mana ketika kita tahu potensi daerah kita seperti apa, kita tahu bagaimana cara mengolahnya, itu akan menjadi satu produk tertentu gitu yang bisa dinikmati oleh sekelilingnya, itu ke daerah-daerah sekelilingnya. Tapi yang di Lembangnya pun produsen-produsennya kan pasti ngambil orang-orang sekitar juga. Iya, betul. Itu jadi meningkatkan juga kan, meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Atau misalkan Garut dengan kulitnya gitu kan. Kan kalau kita siapa sih yang nggak tahu gitu ya, tas Garut itu tas kulit sapi dari Garut itu terkenal ya. Itu kan jadi kita harus tahu dulu nih potensinya seperti apa di daerah itu gitu. Nah itu bisa dikenalkan melalui ya pengembangan sumber daya alamnya. Jadi relasi juga bisa dari situ gitu. Karena percuma kalau kata saya sih, menurut saya ya, saya akan menjadi mubazir ketika kita sudah dikasih pendidikan gitu ya, vokasional. Tapi ternyata pada saat kita kembali ke daerah kita bingung daerah kita tuh ciri khasnya apa? Kok kayaknya nggak nyambung dengan apa yang kita pelajari di kota gitu kan. Sayang gitu. Jadi ada baiknya kalau memang mau mengambil vokasional, kita fokus mau update ke depannya. Misalkan Kakak juga, oke, dari daerah saya apa nih yang bisa diolah? Oh, saya asal dari Lembang. Di Lembang banyak susu. Saya bisa ambil dari peternakan susu gitu ya, peternak sapi gitu. Saya bisa ambil susunya dari sana gitu. Jadi saya akan fokus di situ, mengembangkan itu, misalkan seperti itu gitu. Jadi dilihat juga potensi daerahnya seperti apa. Karena kalau misalkan difokuskannya, ya berarti kita harus tahu daerah itu tuh apa sih, uniknya tuh apa gitu. Iya, apa yang menjadi potensinya ya di daerah itu? Potensinya apa? Karena sayang ketika ya tadi balik lagi udah nih kita udah semangat kuliah, sekolah gitu ya, udah tahu nih keterampilannya gini, pas dibalik lagi ke daerahnya, oh di sini nggak ada ini, di sini nggak ada ini, kan jadinya bingung sendiri gitu. Saya harus mengembangkan ini di mana? Sedangkan tujuan awal tadi masuk vokasional kan kita dikasih keterampilan untuk kita kembangkan gitu kan, pengetahuannya pengetahuan praktis, artinya pengetahuan yang diberikan adalah pengetahuan yang untuk terjun di lapangan gitu, bukan yang
harus teoritis kayak kita di S1 gitu loh. Iya, ini menarik ya. Kemudian nih Kak Anggi, kalau kita bicara tentang peranan ya, menurut Kak Anggi peranan seperti apa sih yang sebaiknya atau perlu mungkin dimainkan oleh pemerintah, lembaga swasta itu dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin, Kak Anggi? Nah, kalau ini agak berat ya bahasanya ya, Kak Trinitas loh. Tuh ya, kita ngomonginnya pemerintah. Jadi, kalau menurut saya gini, sebenarnya kan Indonesia ini kan luas banget ya, dari Sabang sampai Merauke gitu kan, luas banget gitu. Sekarang ini juga beragam. Tapi ada satu pemerintahan itu yang bisa mengontrol seluruhnya. Jadi ketika kita berbicara apa sih peran pemerintah itu, nah pemerintah itu harus menjadi payung terbesarnya. Kalau misalkan kita berbicara pendidikan, maka yang harus dipayungi oleh pemerintahan itu, kalau kita mau fokusnya terhadap kualitas pendidikannya, maka ya pemerintah harus bisa memayungi dari kurikulumnya misalkan gitu ya. Jadi payung besarnya itu diambil peran itu oleh si pemerintah. Pas kita turun ke dinas ya, itu sudah turunannya gitu. Jadi pemerintah maunya seperti apa Indonesia, pendidikan di Indonesia seperti apa, itu payung gedenya itu ada di pemerintah. Sedangkan ketika masuk ke daerah-daerah itu sudah turunannya. Kalau kata saya gitu. Nah, kalau peran swastanya, ya swastanya bisa membantu itu, bisa misalkan di segi ya siswa gitu kan, sebenarnya beasiswa banyak ya yang dari swasta juga ya, betul. Kadang-kadang ya lebih besar gitu. Terus mereka bisa menjaminnya kayak pendidikan dan biaya hidup, mungkin itu seperti itu. Sedangkan pemerintah memayungi secara garis besarnya, bisa dari kurikulum, bisa dari akses pendidikan, infrastruktur. Swasta itu bisa misalkan dalam memberikan pendidikan atau biaya pendidikan, atau bisa membuat membentuk infrastruktur juga bisa. Ya sekolah-sekolah yang ada di sekeliling proyeknya mereka gitu kan, CSR-nya adalah misalkan membangun sekolah apa gitu, membantu membangun apa seperti itu. Saya rasa perannya bisa dibaginya seperti itu. Sama-sama penting keduanya gitu, karena kalau mau dibilang mana yang lebih penting ya dua-duanya penting gitu, karena saling melengkapi. Ada hal-hal yang bisa harus pengambilan keputusan pasti paling besarnya ada di pemerintah gitu. Nah, swasta bisa membantu dari lainnya seperti itu. Oke, kemudian bagaimana nih Kak Anggi, pendidikan bisa membantu, ini kalau kita bicara kaitannya dengan perempuan ya, bisa membantu memberdayakan perempuan, kemudian mengurangi ketidaksetaraan gender terkait dengan kemiskinan, Kak Anggi? Kalau ini sebenarnya bisa dibilangnya adalah harusnya sudah tidak ada lagi untuk pemisahan seperti itu, karena kalau dulu kan kita selalu bilangnya bahwa teknik itu laki gitu ya. Iya, gitu. Betul. Teknik itu laki. Teknik laki, kalau ekonomi cewek ya, perempuan. Cewek, perempuan gitu kan. Tapi sebenarnya kenyataannya yang saya lihat di lapangan adalah mahasiswa teknik ada juga yang perempuan gitu, dan harga juga mereka gitu. Dan sedangkan yang di ekonomi gitu, kalau prodi saya akuntansi ada juga yang laki dan pintarnya gitu, bahkan mereka lebih teliti gitu kalau misalkan ini ngitung apa segala macam gitu. Jadi kalau sebenarnya seharusnya sudah tidak ada lagi ya pembedaan gender itu di pendidikan. Kita kan seperti yang RAKP ini bilang itu sudah harus setara gitu ya. Jadi sebenarnya dari segi pendidikan pun sudah jangan lagi pembelok-belokan seperti itu gitu sebenarnya gitu. Jadi kalau menurut saya sih bagaimana caranya ya individunya yang harus tahu bahwa zaman sekarang tidak ada lagi sesuatu yang gender-genderan pendidikan, karena kan pendidikan itu harusnya bisa dirasakan oleh segala jenis gender ya gitu. Halo, iya. Oke, baik.
Oke, aman Kak Anggi, aman. Kita masih akan lanjut lagi kalau begitu ya. Kita mau tahu juga nih Kak Anggi, kalau kita berbicara tentang perkembangan teknologi saat ini ya yang terjadi, apa kemudian peran teknologi dalam meningkatkan akses pendidikan bagi komunitas yang mungkin kurang beruntung Kak Anggi ya, atau masyarakat yang mungkin kurang beruntung. Tapi jangan dijawab dulu, saya mau aja kita ya santai-santai lagi ya. Kita nikmati satu nomor lagu berikut ini, setelah itu kami masih akan kembali. Masih dari kawasan Jalan Durian number 1, teman-teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Untuk edisi hari ini 9 Oktober 2024. Nah, kita balik lagi nih ngobrol dengan Kak Anggi pagi hari ini. Nah, Kak Anggi, ini kalau kita lihat nih ya, perkembangan teknologi itu kan sangat pesat sekali ya. Kalau dikaitkan dengan pendidikan, apa atau seperti apa sih peran teknologi dalam meningkatkan akses pendidikan bagi komunitas atau masyarakat yang kurang beruntung, Kak Anggi? Oke, jadi kalau kita berbicara terkait dengan teknologi, salah satu cara yang kita bisa lakukan atau manfaatnya teknologi itu adalah di mana si teknologi ini bisa memberikan atau menyediakan akses terhadap pendidikan secara luas. Nah, lagi-lagi kita harus lihat dulu di lingkungan apa teknologinya sudah memadai atau belum, sudah masuk atau belum gitu ya. Misalkan gini, di kota guru tuh bisa dengan sangat gampangnya untuk mengakses konten-konten pendidikan berkualitas dari platform online ya. Bisa nyari di YouTube, bisa nyari di internet di mana-mana gitu kan. Terus juga di internet ini gitu ya, kita bisa manfaatkan gitu ya untuk kita upload nih, kita bikin video pembelajaran terus kita upload di YouTube supaya studentnya kita itu bisa untuk mengaksesnya kapanpun gitu. Nah, cuman ketika kita mau memanfaatkan si teknologi untuk di daerah terpencil, terutama misalkan penggunaan internet gitu ya, untuk di daerah kecil, terpencil, yang harus kita pastikan apakah infrastruktur terhadap si teknologi ini sudah masuk sana atau belum. Yang paling besarnya adalah listriknya, gitu kan. Apakah listriknya sudah masuk ke sana atau belum? Karena ketika kita mau mengakses internet, medianya itu adalah kan handphone ya, gitu. Kalau handphonenya habis listrik gimana? Habis baterai maksudnya. Habis baterai kan harus di-charge gitu. Nah, terus kalau mau ke sana bawa komputer atau laptop gitu, ya itu juga sama. Apakah ada akses internetnya atau tidak? Jadi kalau untuk dibawa ke daerah terpencil, saya rasa yang teknologinya itu harus dari yang komponen terpenting awalnya, listriknya masuk enggak gitu, internetnya masuk atau enggak. Kalau listrik dan internetnya sudah ada di sana, berarti dengan adanya internet, student di sana, siswa-siswa di sana itu dapat mengakses materi dari berbagai sumber. Jadi nggak cuma dia mendengarkan gurunya berbicara di depan dia, tapi dia bisa mencari sumber lain. Karena kalau pendidikan sekarang, kalau saya nih sekarang di kampus itu sudah sebenarnya bukan lagi teacher learning center, tapi kita sudah merubahnya menjadi student learning center. Artinya pendidikannya itu, bergeraknya itu sudah di studentnya gitu. Jadi student ini harus dia lebih mengembangkan dirinya, dia harus mencari informasi lebih banyak lagi dari apa yang disampaikan di kelas. Tapi caranya adalah ya dengan menggunakan teknologi. Mungkin dia bisa mencari di YouTube, dia bisa menjelajah di Google, kan? Di situ ada pasti banyak bicara. Misalkan pointernya saya mata kuliahnya adalah audit gitu. Saya bisa berbicara di kelas terkait dengan audit itu A, B, C, D, Z, E, F gitu sampai dengan Z gitu. Saya ceramahin anak-anak. Tapi ketika mereka merasa tidak yakin dengan apa yang saya sampaikan, mereka bisa dia mencari sendiri gitu. Oh, ternyata yang namanya audit itu tidak serumit yang Bu Anggi bilang di kelas gitu. Jadi ternyata ketika kita mau audit itu pertamanya itu bukan, kalau misalnya di kelas saya sampaikan mulai dari adanya key-off typing gitu.
oh mereka nyari di internet apa sih e-commerce itu gitu, oh ternyata itu ketemu dengan klien ngobrol dan lain sebagainya. Tapi ternyata sebelum nyampe ke gitu, oh ternyata perikatan itu begini. Nah, itu bisa dicarinya melalui teknologi. Jadi teknologi ini sangat platform digital seperti kemarin tuh kita COVID ya. COVID kan tiba-tiba semua berubah. Biasanya ketemu di kelas tatap muka, tiba-tiba saya hanya berhadapan dengan satu laptop saja gitu. Nah, mahasiswa saya di sana juga entah di rumahnya, entah yang dia terisolasi di kosannya, nggak sempat pulang dan lain sebagainya, dia hanya melihat handphone doang gitu kan. Dosennya mana mungkin gitu kan, tapi dengan adanya teknologi itu bisa nih buka kamera kita tetap melakukan pembelajaran, hanya medianya yang berubah. Biasanya tatap muka, sekarang menggunakan teknologi, yaitu menggunakan conference digital gitu ya, entah itu Zoom, Meet gitu, Microsoft Teams gitu kan, kita bisa menggunakan hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya teknologi ini sangat bagus kalau misalkan dikembangkan untuk digunakan mendukung pendidikan. Cuman ya balik lagi harus dilihat apakah seluruh seluruh daerah itu sudah bisa untuk mengakses itu gitu, karena kan lagi-lagi kita tidak berdiri sendiri gitu. Teknologi ini harus ada orang yang mengoperasikannya. Betul. Nah, berarti selain teknologinya harus diperhatikan, infrastruktur teknologinya diperhatikan, maka human-nya pun harus bisa untuk bagaimana dia mengoperasikan Meet gitu kan. Bagaimana nih, biasanya saya cuma pakai Infocus, main login aja ke Infocus, langsung ada di layar. Sekarang saya harus pakai Meet. Ini nge-share screen-nya gimana nih? Gimana caranya supaya apa yang ada di laptop saya dilihat sama mahasiswa saya gitu kan. Nah, itu juga perannya human berarti yang harus bisa mengikuti bagaimana teknologi itu berkembang. Kalau untuk ke daerah terpencil ya sama gitu. Human-nya juga harus tahu gitu ketika teknologi itu ada di situ, ini gimana nih? Ini apa yang harus saya pencet nih supaya si laptop ini berjalan gitu, atau ini gimana nih supaya saya pengen lihat video, gimana caranya saya untuk masuk ke YouTube gitu. Nah, itu harus tahu dulu. Jadi pemanfaat teknologi ini sangat bagus kalau misalkan memang semuanya sudah berjalan dengan dengan baik gitu di semua lininya gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Artinya semua lini memang harus benar-benar siap ya Kak Anggi ya. Betul. Harus semuanya harus siap. Kayak kemarin tuh sebenarnya kalau kita sadar tidak sadar ya, pada saat masa COVID itu kita benar-benar belajar lagi loh. Nggak cuman di dunia pendidikan gitu, tapi semua lini tuh jadi tiba-tiba berubah semuanya online. Iya, betul. Itu benar-benar ya. Iya, itu benar-benar kayak belajarnya nggak bertahap loh. Itu sekali kayak cuman membalikan telapak tangan kan. Sekampus sekarang tiba-tiba kampusnya berubah jadi rumah pun ya. Kalau misalkan kita sendiri di kamar bisa tiba-tiba kadang ya, saya pernah banget ngerasain itu, tiba-tiba mamahnya masuk, "Neng, mam heula." Aduh ya, itu nggak bisa ngelarang itu karena memang kondisinya yang di rumah semuanya ada gitu. Cuman jadinya ya sudah kita belajar berdamai dengan itu. Tapi halo, masih kedengeran nggak? Iya, masih. Oke. Tapi di satu sisi ya jadinya kita belajar si teknologi itu gitu, bagaimana penyampaian segala sesuatunya dengan menggunakan si teknologi itu gitu. Oke, baik Kak Anggi ya. Dan kita juga berharap nih ya bahwa tadi ya hal-hal dasar kayak misalnya listrik atau internet ya, semua bisa terakses sampai ke daerah-daerah terpencil. Karena informasi nih teman-teman Pro 2 ya, di tahun 2024 ini 112 desa itu belum teraliri listrik teman-teman untuk triwulan 1 ya. Itu dikutip dari tirto.id. Jadi Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jisman P. Hutajulu mengatakan bahwa sampai triwulan 1 2024 itu masih ada 112 desa atau kelurahan yang belum
teraliri listrik. Tapi ini sudah menurun ya dari akhir 2023 yang masih sebanyak 140 desa atau kelurahan. Jadi kita berharap bersama ya Kak Anggi, semoga semua daerah di Indonesia itu bisa mendapatkan hal yang sama, bisa mendapatkan akses yang sama gitu. Nah ini kalau kita bicara nih pandangan Kak Anggi sendiri, ini kita kaitkan dengan kurikulum ya Kak Anggi, keterkaitan dengan kurikulum. Bagaimana perubahan kurikulum itu bisa lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat miskin nih, karena kan kalau kita lihat nih yang namanya kurikulum ya beda pemimpin, beda kurikulumnya ya kan? Nah ini seperti apa nih Kak Anggi, pandangan Kak Anggi sebagai seorang akademisi? Oke. Ya, kalau tadi bilang beda pimpinan, beda kurikulum, ya saya juga lagi harap-harap cemas ini kayaknya bakal ada perubahan kurikulum. Saya lagi harap-harap cemas Kakak Irin sekarang gitu. Oke. Kita balik dulu, kita harus tahu dulu kurikulum itu apa sih sebenarnya gitu kan. Sebenarnya kan kurikulum itu secara simpelnya itu adalah peta jalan pembelajaran. Jadi kurikulum itu dibuat supaya kita tidak kesasar gitu ya. Dalam artian kita tahu arahan kita mau bawa kemana nih generasi muda kita gitu. Jadi kan kita bikin peta pembelajaran yang nantinya akan menentukan SD itu harus ngajar apa, SMP itu harus ngajar apa, SMA ngajarnya apa, mata pelajaran ini, matematika tuh tingkat kelas 1 ngajarnya apa, dan lain sebagainya gitu kan. Jadi peta ini kalau misalkan ditanya bagaimana sih kurikulum yang baik yang bisa mencerminkan kebutuhan masyarakat, satu jawabannya, yang atas harus turun dulu ke bawah. Dalam arti mereka harus tahu dulu nih, kan judulnya aja membuat peta jalan ya. Bagaimana kita bisa mengawang-awang gitu. Cek cenah mah di situ teh kieu, cek cenah mah di situ ada sungai. Tapi kalau kata orang Sunda mah cek cenah mah jauh ti enya gitu. Apa ya? Nah, saya kalau katanya itu jauh dari kenyataan. Maka kalau kita pengen tahu benar-benar apa yang ada di bawah, ya kita harus turun ke bawah, harus tahu dulu, dilihat dulu, oh kondisinya di Kota Bandung seperti ini, kondisinya di Garut seperti ini, di ND kondisinya seperti ini. Jadi ada gambaran jelas nih terkait dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia itu seperti apa gitu, sehingga dia bisa memetakannya itu lebih konkret, lebih jelas gitu terhadap si daerahnya tersebut. Tentu kalau payung besarnya mah harus sama, karena kan judulnya payung besar ya, payung hukum besarnya itu harus sama gitu. Cuman nanti turunan ke lembaga pendidikan di daerahnya masing-masing itu yang harus jelas. Jangan melewati dari si payung payung penyanggahnya gitu. Jadi landasan utama dalam mengajarnya itu tetap mengacu ke kurikulum yang lebih besar. Cuman kalau dalam membuatnya seperti apa, ya harus turun ke lapangan, mau tidak mau gitu, harus lihat, oh daerah ini ternyata siswanya tuh seperti ini, tipikalnya kayak gini gitu. Jadi harus dibikin kurikulumnya kira-kira yang untuk di daerah ini seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya satu sisi lagi, ketika dibuat seperti itu, maka ada satu PR lagi. Bagaimana caranya kita menstandarkan pendidikan dari Sabang sampai Merauke itu sama. Betul. Dalam arti kita tidak pernah jangan sampai anak-anak ketika dikumpulkan, kok sekolah kamu belajar gitu, kok sekolah saya enggak. Jangan ada seperti itu gitu. Jadi tetap yang makanya tadi saya bilang payung gedenya itu harus tetap pemerintah pusat yang buat gitu ya. Tapi nanti turunannya itu harus disesuaikan berdasarkan si daerahnya gitu. Tapi tetap si standar gedenya itu ada gitu. Misalkan gini, anak kelas 1 ini misalkan anak kelas 1 itu harus sudah tahu 1 tambah 1 itu berapa. Nah dari Sabang sampai Merauke itu harus tahu nih 1 tambah 1 itu berapa. Tapi mungkin cara pengejarannya yang berbeda gitu. Pendekatan antara bonding antara guru dan murid yang mungkin ada sedikit perbedaan, tapi inti pembelajarannya, goalsnya atau outputnya adalah ya si anak harus tahu 1 tambah 1 itu berapa. Baik. Pertanyaan yang terakhir Kak Anggi, mungkin singkat saja, apa langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk kemudian memastikan bahwa pendidikan itu menjadi lebih inklusif dan merata bagi semua kalangan, Kak?
yang tadi saya bilang harus mau turun ke lapangan, harus mau lihat ke lapangan. Di lapangan tuh adanya apa? Jangan memaksakan harus A aja semua. Mereka harus A. Tapi kan kita nggak bisa melihat itu. Ingat di Indonesia itu banyak sekali tipikal budayanya gitu ya, tipikal orangnya gitu. Nah kita harus juga memperhatikan si SDM-nya seperti itu. Jangan sampai kita menomorduakan itu cuman untuk mendapatkan satu pendidikan yang menurut mereka wah, tapi ternyata di lapangan nggak bisa works gitu, nggak bisa dilakukan gitu. Jadi kalau kata saya sih langkah konkretnya ya balik lagi ke yang tadi, mereka harus mau turun ke lapangan, perbaiki yang pertama adalah si infrastrukturnya, akses pendidikan gitu ya, satu-satu dibenahi. Memang ini bukan pekerjaan Roro Jonggrang ya, Kak Irin. Dalam semalam ya langsung jadi, itu tidak mungkin. Bukan proyek Roro Jonggrang gitu. Memang ini adalah proyek yang harus memakan waktu gitu ya, kita harus bersabar, tapi harus yakin bahwa ini SD gitu ya. Oh berarti kalau jenjang SD saya harus ngajak ngobrol orang tuanya gitu. Karena kan anak SD kalau ditanya cita-citanya apa, kelas 1 bilangnya dokter, kelas 2 bisa bilang tentara gitu kan. Ya kan gitu, mereka masih begitu gitu. Maka orang tuanya yang harus kita ajak ngobrol, kita jelaskan bahwa pendidikan ini ya bukan buat orang tuanya, tapi buat bekal si anaknya. Kenapa? Karena pendidikan itu nempelnya di orangnya gitu. Balik lagi tadi saya bilang yang namanya kepintaran, kecerdasan itu nggak bisa dicuri, ditiru bisa, dicuri nggak mungkin. Karena ada di otaknya masing-masing, gitu. Ada di dirinya masing-masing, nempel di dirinya masing-masing gitu. Jadi kalau dibalikin lagi ya harus semuanya bergerak bersama. Dalam arti selesaikan dipetakan satu-satu, nanti dikerjain juga satu-satu. Oke, baik. Terima kasih Kak Anggi untuk waktunya di pagi hari ini. Sama-sama Kak Katrika. Iya, sukses selalu untuk segala aktivitasnya ya, mencerdaskan anak-anak bangsa. Amin, ya Allah. Iya. Terima kasih Kakak Tritas juga, sehat-sehat selalu, teman-teman di Pro 2 juga semuanya semoga sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Amin, terima kasih. Itu dia obrolan kita pagi hari ini teman-teman Pro 2 bersama narasumber kita seorang akademisi Anggi Putri Kusumawardini SEMAK. Kami berharap bahwa obrolan ini menjadi bermanfaat untuk kalian semua yang mendengarkan, dan kalau kalian rasa ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube RRI ND, dan juga download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Saya Trinitas sekaligus undur pamit dari Ruang Dengar Sahabat.